touch your soul, and then I knew you'd run away with me. Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Tisha. Yeay. Di episode kali ini aku akan cerita dan sharing tips gimana sih kita ngebiasain anak untuk nabung dan gimana cara kita ngelola tabungannya. Disclaimer, sebelumnya video ini murni karena aku ingin berbagi tips dan sharing aja, jadi sama sekali nggak ada unsur pamer dan lain-lain. Langsung aja aku cerita. Jadi selain ngebiasain Kiswa untuk berbagi dan sedekah gitu, kita juga ngebiasain dan ngajarin Kiswa untuk menabung. Biasanya setiap bulan Kiswa itu dikasih uang jajan sama pipinya 700.000, tapi itu di luar kebutuhan pokok dia kayak susu dan lain-lain. Jadi 700.000 itu cuma untuk kayak uang jajan dia, atau misalnya dia mau main atau shopping. Tapi uang itu nggak boleh diganggu-gugat lagi sama Mimi dan Pipi karena kan udah ada jatahnya masing-masing. Jadi ini murni buat Kiswa aja. Nah, karena Kiswa masih 2 tahun, jadi yang ngelola uang itu adalah Mimi. I'll touch your soul, and then I knew you'd run away. Yang pertama itu adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Bedanya apa sih? Jadi kalau menyisihkan itu di awal, tapi kalau menyisakan itu di akhir. Misalnya kita pergunakan uang yang kita punya, terus di akhir bulan sisanya itu baru kita tabung, itu namanya menyisakan. Tapi kalau menyisihkan itu di awal kita mengalokasikan sejumlah dana dari uang yang kita terima itu. Contohnya nih, begitu Kiswa dikasih uang sama pipinya, kan tadi dikasih uang 700.000. Nah, di awal itu Mimi selalu menyisihkan 200.000 untuk ditabung. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Kiswa nabungnya bukan di bank ya, tapi di celengan, dan dia sendiri yang masukin uangnya ke dalam celengan. Kedua adalah pilih celengan yang gambar dan warnanya menarik. Tujuannya sih supaya anak jadi semangat buat nabungnya, excited gitu kan, karena ngelihat gambar yang lucu, gemar gitu nanti nabung. Kalau punya Kiswa sih dia celengan kaleng kayak gini, sengaja aku pilih yang nggak bisa dibuka gitu supaya nggak bisa diambil-ambil. Yang ketiga adalah konsisten. Nggak mesti besar-besar sih, tapi ya disesuaikan aja sama budgetnya masing-masing. Yang penting setiap bulan itu rutin. Kalau misalnya setiap bulan mau ditambah, makin lama makin banyak, lebih baik. Setelah bongkar celengan setiap akhir tahun dan uangnya dikonversikan ke logam mulia. Nah, ini poin yang paling pengen aku sampein. Akhir tahun, uang di celengan tadi kita bongkar dan uangnya kita belikan logam mulia. Lalu nanti ditabung lagi ulang dari awal. Nanti di akhir tahun kita bongkar lagi, terus kita belikan logam mulia, terus ditabung lagi dari awal, nanti dibongkar lagi, dan seterusnya seperti itu polanya. Kita bisa lakukan cara ini sedini mungkin sejak si bayi lahir ke dunia, atau bahkan sejak dia masih berada di dalam kandungan. Jika mulai hamil pun mau lebih dulu dilakukan juga nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Bayangkan kalau cara ini kita lakukan, anak kita yang masih kecil itu udah punya berapa banyak logam mulia. Kenapa sih harus dibelikan logam mulia? Kenapa nggak dikumpulin aja sampai uangnya banyak banget, sampai bertahun-tahun gitu? Tujuan utamanya adalah uang anak kita yang tadi udah kita tabung itu tidak tergerus inflasi. Bagi yang masih awam mendengar kata logam mulia, aku akan ngejelasin sedikit tentang apa itu logam mulia atau LM. Di Indonesia ada perusahaan yang membuat logam mulia, namanya Aneka Tambang atau Antam. Jadi mereka punya banyak produk logam mulia. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Ada produk logam mulia apa aja yang mereka buat. Nah, salah satu produk Antam yang paling terkenal di pasaran itu adalah LM Gold Minted Bar atau emas batangan. Nah, itu adalah LM yang aku maksud tadi. Aku nggak belikan emas perhiasan karena emas perhiasan itu bukan murni 100% emas, karena masih ada campuran-campurannya, makanya biasanya di emasnya itu tertera 75% dan sebagainya. Terus emas perhiasan itu juga biasanya ada potongan toko, jadi kalau kita mau beli atau jual di setiap toko itu bisa berbeda-beda harganya. Sementara LM atau logam mulia itu adalah emas murni yang adalah emas murni tanpa campuran apapun, jadi yang benar-benar dari emasnya itu.
dan dia juga nggak ada potongan. Harganya itu menyesuaikan dengan harga emas dunia, jadi udah ada patokannya. Kita bisa terus memantau harganya berapa, dan nggak bisa dibohong-bohongin juga sama toko karena harganya itu udah ada patokannya, itu harga emas dunia tadi. Terus LM itu ada sertifikat resminya yang diakui oleh dunia. Jadi kalau kita mau jual ke negara manapun akan sama aja harganya, menyesuaikan dengan harga emas dunia tadi. Jadi kita nggak bakalan rugi. Sebentar aku tunjukin contohnya satu deh. Ya. Yang ini aja deh. Ini misalnya yang 5 gram, dia bentukannya kayak gini. Emasnya kecil kayak gini. Dan dia ada sertifikatnya dari Antam. Sertifikatnya legal dan diakui di seluruh dunia. Back to ke kenapa uangnya nggak dibiarin aja, kenapa harus dibelikan LM gitu. Nah, menabung uang sebenarnya membuat kita semakin miskin. Oh no! Uang kertas yang kita miliki itu adalah sebuah benda yang akan mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Contohnya nih, misalnya dulu dengan uang 1.000 aku bisa ngedapatin 3 buah gorengan. Tapi saat ini dengan uang 1.000 aku cuma bisa ngedapetin 1 buah gorengan. Maka otomatis uang 1.000 itu nilainya menurun kan? Nah, pertanyaan, apakah uang yang kita tabung itu bisa memenuhi kebutuhan kita lebih cepat daripada penurunan nilainya? Emas atau logam mulia adalah komoditi yang dapat menyelamatkan kita dari inflasi dan penurunan nilai mata uang tadi. Kalau dari data sih, dalam periode inflasi, nilai LM malah justru semakin naik. Dan logam mulia juga tidak terpengaruh oleh geopolitik. Jadi emas mempertahankan nilainya tidak hanya di saat ketidakpastian keuangan. Contohnya nih, pada kondisi saat ini ketika perekonomian dunia lagi menurun drastis karena adanya pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19, nilai emas malah justru naik sangat melejit. Per hari ini tanggal 26 Maret 2020 hari ini nilai LM pada tanggal 26 Maret 2020 mencapai angka Rp926.000. Padahal sebelum ada pandemi COVID-19 ini nilai emas itu masih stabil di 700 ribuan gitu. Kalau aku sendiri udah mulai ngumpulin logam mulia itu sejak tahun 2015. Dulu aku beli harganya masih sekitar 400 ribuan dan per hari ini di situs resmi logam mulia harganya udah mencapai Rp924.000. Kalau aku sih dulu tujuannya ngumpulin logam mulia itu untuk menyelamatkan dari inflasi tentunya, dan pastinya untuk jangka panjang ya. Jadi ubah mindsetnya, ngumpulin beli logam mulia itu supaya kaya. Lebih tepatnya adalah untuk mempertahankan kekayaan. Ini adalah investasi jangka panjang ya, makanya aku udah ngebiasain Kiswa untuk investasi logam mulia sejak bayi sedini mungkin. Simpanan dia sendiri yang nggak bisa diganggu-gugat siapapun, ini dan pipinya. Supaya apa? Supaya kalau nanti pas dia mau masuk sekolah nggak kaget-kaget amat bayarnya. Tahu sendiri kan, biaya sekolah favorit di Jabodetabek itu luar biasa banget, bisa berkali-kali lipat biaya kuliah miminya dulu. Prepare sedini mungkin adalah kunci. Waktu tahunan nilai dan harga uang akan bergerak dan berubah dengan uang yang tadinya udah kita kumpulin dan kita anggap lumayan banyak itu beberapa tahun kemudian nanti bisa aja akan biasa aja gitu jadi nilainya. Itu emas merupakan high liquidity atau mudah dicairkan. Kita bisa menjual emas dan mendapatkan uang tunai dengan waktu yang cepat dimanapun. Jadi ini sangat menguntungkan untuk kita yang misalnya tiba-tiba butuh dana darurat gitu. Untuk invest tabungan anak kita sendiri pun juga harus punya simpanan logam mulia. Kalau aku boleh jalanin, kenapa? Karena seperti yang udah aku jelasin tadi ya, nggak terlalu sulit kok kalau kita niatin. Mungkin 1 gram emas itu sama kayak 7 kali pakai data kita gitu. Yang penting sih niat aja. Dimana kita bisa membeli logam mulia? Di butik Antam atau di toko emas pun juga ada. Tips membeli logam mulia: pertama, beli saat ada uang. Kedua, lebih baik beli saat harga agak turun. Walaupun jarang atau hampir nggak pernah,
Dan kalau pas harga melejit kayak saat ini, kalian mau jual lagi supaya dapat untung juga sah-sah aja sih. Misalnya kayak aku dulu beli logam mulia harganya masih 400 ribuan per gram. Dan sekarang udah 900 ribuan. Kalau dikalikan berapa gram yang kita punya, udah untung berapa banyak ya. Iya, aku pribadi lebih milih nggak jual dulu. Karena logam mulia itu kalau udah naik susah buat turun lagi. Dan aku pribadi tujuannya kan tadi invest logam mulia memang untuk jangka panjang dan untuk kondisi darurat aja, baru aku pergunain. Ketiga, khusus untuk yang beragama Islam, beli emas dalam syariat sudah diatur caranya. Itu adalah barang halal, tapi kalau jual belinya tidak sesuai syariat, bisa jadi riba loh. Jual beli emas itu harus cash atau tunai, dari tangan ke tangan, dan tidak boleh bertanggung. So, beli emas secara online yang bayar dengan transfer duluan sebelum emasnya datang, arisan emas, nabung emas, atau cicilan emas, tidak sesuai dengan syariat dan hadis Rasulullah. Jadi, kalau mau beli emas secara online, alternatifnya adalah membayar secara cash on delivery atau COD. Karena barang datang baru kita bayar. Begitu akad, emas diserahkan langsung bayar saat itu juga dari tangan ke tangan dan tidak bertanggung. Video dari kita. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, and share. Dan subscribe. Dadah.